Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Masih kajian kita tentang salat berjamaah dari kitab I'anatul Talibin jilid yang kedua. Pada pertemuan yang lalu ada perbandingan di kalangan para ulama antara salat sendiri yang khusyuk dengan salat berjamaah tetapi tidak khusyuk. Bismillah. Pada pendapat mayoritas para ulama, walau ta'aradal khusyu'u wal jama'atu fahiya aula. Bila bertentangan, terjadi kontradiksi, apakah salat sendiri yang khusyuk ataukah salatnya berjamaah tapi tidak khusyuk, para ulama berpendapat fahiya aula, maka berjamaah itu yang tidak khusyuk lebih utama daripada salat khusyuk namun tidak berjamaah. Alasannya, khusyuk itu sunat, sedangkan berjamaah adalah fardu kifayah. Atas dasar itu tentu saja fardu kifayah lebih utama daripada sunat. Tetapi oleh Imam Al-Ghazali dan orang-orang yang sepakat dengan beliau dari kalangan para ulama seperti Abu Hasan Al-Bakari menyatakan bahwa salat sendiri yang khusyuk lebih utama daripada salat berjamaah yang tidak khusyuk. Tentu sudut pandangnya berbeda. Maka dinyatakan wa ifta'u ibni Abdissalam bi annal khusyu'a aula mutlaqan innama ya'ti ala qawlin innal jama'ata sunnatun. Dan pendapat fatwa dari Imam Al-Izz bin Abdissalam yang menyatakan khusyuk lebih utama dalam kondisi apapun daripada salat berjamaah, maka pernyataan fatwa dari Imam Al-Izz bin Abdissalam ini berangkat dari kesepakatan awal beliau bahwa berjamaah itu hukumnya sunnat, bukan fardu kifayah. Tapi pendapat yang pertama tadi menyatakan berjamaah lebih utama, mereka menjadikan salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Dan itulah realitas para ulama, melihat dalil mereka beristidlal dan kesimpulannya itu beda-beda. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Makanya derajat kajian ilmu yang paling tinggi disebut dengan at-taufiq. Apa itu taufiq? Fatwa, hukum yang disampaikan oleh seorang alim sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tahu itu sesuai? Nanti hari kiamat. Jadi selama di dunia tidak boleh ada yang mengklaim bahwa pendapatnya saja yang benar, tetapi hanya boleh mengklaim bahwa pendapatnya lebih benar, bukan satu-satunya yang benar. Ini terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Walau ta'arada fadilatu sima'il Qur'ani minal imam ma'a qillatil jama'ati wa adamu sima'ihi ma'a kathratiha kanal awwalu afdalah. Ada salat berjamaah di dua tempat. Di tempat yang pertama jumlah jamaahnya sedikit,
tetapi bacaan Al-Quran, bacaan surat setelah Fatihah dari imamnya terdengar jelas di masjid yang jemaahnya sedikit. Lalu satu masjid lagi yang jemaahnya ramai, tetapi bacaan imam tidak terdengar dengan jelas. Ini masih membanding-bandingkan antara jemaah sedikit dengan jemaah yang lebih ramai. Secara umum jemaah yang lebih ramai lebih utama daripada jemaah yang sedikit. Pada kajian yang lalu dibuat pengecualian, kecuali apabila jemaah yang sedikit tersebut imamnya orang yang zuhud, sedangkan jemaah yang ramai imamnya orang yang fasik, atau jemaah yang sedikit itu sangat bergantung dengan kehadirannya. Kalau dia hadir jadi berjemaah, kalau tidak bubar. Maka sungguh hadir di tempat yang jemaah sedikit lebih utama daripada jemaah yang ramai. Nah, ini ada perbandingan yang ketiga. Di masjid yang sedikit jemaahnya, bacaan surat dari imam terdengar jelas, sedangkan jemaah yang ramai bacaan imam tidak terdengar jelas. Maka sungguh yang sedikit yang jelas bacaan imam lebih utama daripada yang ramai yang tidak jelas. Perbandingan itu sangat nyata di masa lalu ketika belum ada sound system, speaker. Kenapa? Suara imam rambatannya itu tertahan oleh banyaknya orang yang hadir, sehingga makin ramai orang makin kecil suara terdengar. Tapi dalam kondisi sekarang, bahkan Masjidil Haram yang setiap salat berjamaah dihadiri oleh ribuan jamaah, ratusan ribu jamaah, di setiap sudut masjid bacaannya sama, terang terdengar. Itu menunjukkan kepada kita bahwa dalam sebuah masjid sound systemnya itu sangat punya pengaruh besar. Jadi tentang akustiknya punya pengaruh besar. Ya, orang-orang yang merancang bangunan juga harus berpikir efek tentang akustiknya. Jangan sampai nanti terlalu artistik bangunan, terlalu lega, tapi saat berbicara di dalam seperti bicara dalam goa, mula-ulang bergema suara. Itu terjadi di masjid-masjid yang kubahnya besar, seperti Masjid Al-Munawwarah di Janto. Itu di Janto kita sholat di depan, di belakang imam, suara anak kecil di belakang seolah-olah di atas. Jadi gelombang suaranya itu berpindah ke depan. Ketika pertama kali sholat Jumat di masjid tersebut, begitu selesai saya tanya, apa naik duduk anak mik datuh ya? Apa jawaban mereka? Bukan Ustaz, itu suara anak-anak di belakang terdengar di depan. Nyan balagak tak kubah benar. Maka keberadaan kubah itu pun seharusnya dipertanyakan, karena biaya pembangunan masjid tersita banyak untuk sebuah kubah, padahal nggak ada yang sholat di kubah. Apakah itu identitas Islam? Bukan. Kubah itu bahagian dari arsitektur Romawi. Yang memperkenalkan kubah dalam dunia Islam adalah bangunan Romawi. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih taklukkan Konstantinopel, gereja Hagia Sophia yang merupakan warisan dari Romawi kuno dibeli oleh beliau dan dijadikan sebagai masjid. Maka mulailah umat Islam akrab dengan kubah. Sekarang seolah-olah tidak sah jadi masjid kalau tidak ada kubah, padahal penaklukan Hagia Sophia itu di abad ke-15. Pertanyaannya, dari abad ke-7 sampai ke abad 15, apakah masjid-masjid di dunia Islam mengenal kubah? Ya, itu seharusnya menjadi pertanyaan, karena sekarang banyak panitia pembangunan masjid terlalu ngotot mempertahankan bena kubah, seolah-olah kubah itu identik dengan Islam. Coba perhatikan gereja-gereja kuno di Eropa, tidak ada gereja yang tidak ada kubah. Nah sekarang kita ikut-ikutan pakai kubah, sah-sah saja, tetapi yang tidak boleh seolah-olah kalau tidak ada kubah bukan masjid. Nah, sekarang ada masjid-masjid yang kasih buat ngakubah entah, lihat pegat biaya besar, bocor lom, tirih data tagaw, bongkar lagi. Ada yang masjid ketika gempa justru struktur masjid rusak gara-gara mempertahankan kubah yang berat, dan itu mempengaruhi tentang akustik. Termasuk kita masih ada sedikit pengaruh akustik, ya, tidak pegahaba bergema. Dulu di Masjid Abu Breih
diundang jadi khatib Idul Adha tahun 2007. Saya baru-baru kawin. Saya kawin 2005 di bulan September. 2006 kalau nggak salah, di Masjid Abu Breih diundang jadi khatib. Baru 5 menit saya khutbah, setengah jemaah dalam masjid sudah keluar. Makan terkejut nih. Baru 5 menit kita khutbah, setengah jemaah dalam masjid sudah keluar. Baru pada saat selesai khutbah dan turun, panitia katakan, minta maaf Pak Ustaz, mereka bukan keluar untuk pulang, tapi suara di dalam tidak terdengar jelas. Jadi duduk di luar karena suaranya lebih terang. Oh, mampu ulang dia kali khutbah. Ya, menakan kamu duduk jantung pun salah apa. Ini karena persoalan akustik tadi. Jadi salah satu cara untuk meredam agar suara tidak terlalu bergema adalah dengan memasang karpet. Maka coba perhatikan teater, bioskop, semuanya itu dibalut dengan karpet agar suaranya tidak mantul. Menan tak pegat lagi bioskop menan aku. Nyamnya kecurigaan mak apa masjid apa bioskop kan. Ya, kenapa ada banyak pertimbangan yang juga patut untuk diperhatikan. Tapi intinya sound system masjid lebih penting daripada arsitektur masjid untuk ukuran sekarang, karena masjid kita sudah besar-besar. Jadi di masjid-masjid tertentu itu bahkan untuk sound systemnya sampai ratusan juta rupiah. Hanya satu orang yang boleh sentuh, tidak boleh banyak tangan. Sebab kalau banyak tangannya ke lagi tatagun kuah belangong, kita mah nak ganja 5 menit apa? Lebut bandum jame mumang. Kenapa? Karena banyak tangan yang menyentuhnya. Jadi untuk sound system masjid itu harus satu orang penanggung jawab supaya terang terdengar. Jadi di masjid yang suara bacaan imam terdengar tapi jemaahnya sedikit, dengan masjid yang jemaahnya ramai tapi suara bacaan imam tidak terdengar jelas, maka sungguh di masjid yang jelas terdengar bacaan imam lebih utama daripada masjid yang tidak jelas terdengar bacaan imam. Kenapa? Karena di dalam salat bacaan Al-Quran sangat penting. Ketika turun ayat Al-Quran, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dari 4 penafsiran, 2 diantaranya menyatakan itu bacaan di dalam salat. Pendapat pertama menyatakan itu Quran adalah khutbah. Pendapat yang keempat menyatakan bacaan Al-Quran kapan dan dimanapun. Pendapat kedua dan ketiga menyatakan bacaan Al-Quran di dalam salat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Fatihah di dalam salat. Maka kalau sedang dibacakan ayat Al-Quran, dengar dan diamlah, diam dan dengarlah. Ada perintah untuk mendengarkan bacaan tersebut ketika sedang salat. Karena itu ada yang menyatakan makruh, bahkan ada yang berpendapat haram membaca ayat Al-Quran ketika imam sedang baca Fatihah dan suara imam terdengar jelas. Tunggu imam sampai selesai. Waladdallin, amin, baru makmum masuk dalam bacaan Fatihahnya. Ketika datang bulan Ramadan, sebahagian imam yang versi kilat instruksikan kepada jemaah, ini nanti begitu takbiratul ihram saya baca Fatihah, bapak dan ibu langsung baca Fatihah, jangan tunggu selesai, karena kalau selesai nanti akan ketinggalan. Ya, bayangkan kita diinstruksikan yang sebaliknya. Maka kalau begitu kondisi imam salat tarawih, ya pulang saja ke rumah, ya gitu. Hanam disya'an. Kenapa? Karena salat tarawih sunat, sedangkan membaca Al-Quran ketika imam sedang terdengar membaca Fatihah itu ada yang berpendapat haram atau sekurang-kurangnya makruh. Kalau sudah makruh tidak ada pahala lagi, maka pada pihak roh ada pahala. Sedangkan kita solat tarawih mencari pahala, nyebab sembahyang tarawih pahala jika pasti hana pupuk kenan kata tang roh na ciraya mata wujud. Makanya yang sunat-sunat itu bila ingin dikerjakan lakukan dengan benar, bila tidak tinggalkan dengan benar, jangan cilet-cilet. Wa yajuzu limunfaridin ayyan wiyal iqtida'a bi imamin asna'a salatihi wa in ikhtalafat raka'atuhuma lakin yukrahu dzalika
lahu duna ma'mumin kharaja minal jama'ati li nahwi hadasin imamihi fala yukrah lahu ad-dukhul fi jama'atin ukhra. Dibolehkan bagi orang yang sedang sholat sendiri, dia sholat sendiri, untuk meniatkan ikut imam di tengah-tengah sholatnya sendiri, sekalipun berbeda jumlah rakaat. Saya masuk masjid sholat sendiri karena nggak ada yang lain, baru 1 rakaat saya sholat, tiba-tiba di samping saya hadir 2 orang atau lebih mengerjakan sholat yang sama secara berjamaah. Saya sedang sholat baru 1 rakaat, boleh bagi saya yang sedang sholat sendiri untuk niat ikut imam tersebut ketika sedang sholat, tidak harus keluar dulu. Wa ini ikhtalafat raka'atuhuma, sekalipun rakaat mereka berdua berbeda, saya sudah rakaat kedua, imam baru rakaat pertama, langsung saya niat ikut imam. Walakin tukrahu lahu zalika, tapi ikut imam di tengah-tengah salat itu hukumnya makruh. Yang paling sering terjadi sesama masbuk, kita masuk masjid berdua, bertiga atau lebih, imam duduk tasyahud akhir, begitu salam imam, tentu kita yang masbuk ini bangkit melanjutkan sisa rakaat, karena berdua, bertiga atau lebih bangkit semuanya. Ada beberapa tempat yang terlihat ketika sesama masbuk ini bangun, ada sebahagian mundur ke belakang untuk meninggalkan 1 orang di depan didaulat menjadi imam, atau sebaliknya enggak ada yang mundur, tapi salah seorang di antara mereka memajukan diri. Mudah bujuk yang kimum nyawa ada. Praktek seperti ini boleh, tetapi makruh. Kenapa? Karena jadi perbuatannya itu mengikut imam di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat orang yang mengikut, bukan di tengah-tengah sholat imam. Adapun imam gak ada masalah, makanya ada masbuk. Imam sedang sholat rakaat kedua, ketiga atau keempat, ada masbuk yang ikut, silahkan. Masbuk itu dari awal dia takbiratul ihram ikut imam. Yang sedang dibicarakan di sini, ada orang sedang sholat sendiri lalu mengikut imam yang sedang sholat. Dia sudah masuk ke dalam salat, baru teringat menyamali ke imamnya mentah, dia niat ikut imam, makruh. Itu yang terjadi pada sesama masbuk tadi. Imam salam, bangun 2 orang masbuk, 1 mundur ke belakang, 1 tetap pada tempatnya. Biasa yang mundur yang sebelah kanan. Yang mundur ini meniatkan ikut imam sesama masbuk tadi, boleh, tetapi praktek itu makruh. Jadi kalau bahasa iklannya, kalau tidak ada yang lebih baik, untuk apa bayar lebih mahal? Dia menyahanam tamah pahala kepada tamah mahbud. Jadi selesaikan salat masing-masing sendiri. Ada yang lebih fatal lagi. Saya dapati kasus di sebuah masjid, saya masbuk, imam sudah rakaat yang keempat. Saya sampai ke dalam masjid, imam sedang duduk tasyahud akhir. Ada orang yang juga masbuk, dia sudah lebih dahulu masuk masjid, tetapi tidak segera takbir, menanti saya dulu, menanti ulun ke umat jarau. Saya takbiratul ihram jadi masbuk ikut imam tersebut, dan dia langsung takbiratul ihram di belakang saya ikut saya. Nyandum yakin yang gelon. Ya, imam yang di depan dia abaikan, dia ikut saya yang saya sedang ikut imam. Secara aturan tidak sah salatnya. Kenapa? Karena mengikut imam kepada seorang yang sedang berimam. Kalau dia mau ikut saya, dia tunggu imam salam dulu, saya bangkit, baru dia ikut saya. Tapi dia mengikut saya ketika saya sedang mengikut orang lain. Nyanbut mengikuiku nanya. Tidak sah salatnya. Yang kiban cerita putronya, yang kabatu semayarat. Itu nyatai pemulia lagi kan. Sedemikian fanatiknya, sampai hanya ketika tetap imam je keprehilan ni lah. Dia ketika tidak mungkin disampaikan secara terbuka, sebab dunia sekarang hanya jelah waktu kita tegur kan tenang bengeh ke. Jadi saya sampaikan dalam pengajian seperti pengajian sekarang, dan beliau hadir, engkau pikiran ke makruh geneng. Duna makmumin, dimakruhkan
bagi orang tersebut. Duna ma'mumin kharaja minal jama'ati linahwi hadasi imamihi fala yukrahu lahu ad-dukhul fi jama'atin ukhra. Beda kasusnya seorang makmum sedang salat berjamaah, lalu tiba-tiba imamnya batal salat karena hadas, dia berpalinglah kepada jamaah yang lain, tidak mengapa, fi jama'atin ukhra. Fa idza iqtada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imami thumma in faragha awwalan atamma kamasbuqin wa illa fantidaruhu afdalu. Ikut imam di tengah-tengah salat makruh, tapi kalau sudah terlanjur ikut maka wajiblah bagi makmum ini untuk menyesuaikan gerakan salat seperti gerakan imamnya. Jadi kan beda rakaat, makmum rakaat kedua, imam yang diikut baru rakaat pertama. Harusnya begitu bangun dari sujud yang kedua, rakaat kedua, makmum ini duduk tasyahud awal, tapi karena dia sudah mengikut ke imam yang baru rakaat pertama, dia wajib ikut imam. Imam berdiri rakaat kedua, dia bangkit untuk rakaat ketiga, wajib menyesuaikan dengan imam. Kemudian apabila imam selesai lebih dahulu, ternyata rakaat imam lebih banyak daripada rakaat makmum, selesai imam lebih dahulu, atamma kamasbuqin, dia sempurnakan sisa rakaat salat seperti masbuk yang lain. Wa illa, ternyata yang terjadi sebaliknya, makmum yang ikut imam sudah rakaat ketiga, sedangkan imam baru rakaat kedua. Selesailah makmum lebih dahulu, apa yang terjadi? Fantidaruhu afdalu, maka makmum ini duduk dalam posisi tasyahud akhir, menanti imam yang bangkit untuk rakaat terakhir sampai imamnya rukuk, i'tidal sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian duduk tasyahud, salam imam, baru dia salam. Itu lebih bagus, aula, lebih utama. Wa tajuzul mufaraqatu bila uzrin ma'al kirahati. Tapi kalau dia tidak sabar, begitu sampai rakaat yang keempat, dia selesai duduk tasyahud, imam bangkit untuk rakaat yang keempat, karena rakaat imam telat satu rakaat, karena enggak sanggup tunggu imam, alah bahu habis hiju, dia niat farah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imam sedang menyelesaikan rakaat terakhir, boleh, tetapi yang demikian itu dimakruhkan. Ma'al kirahah makruh. Kalau makruh, fatafutu fadilatul jama'ati, maka luputlah fadilah berjamaah yang 27 derajat. Ada kasus yang lain, salat isya berjamaah bersama-sama dengan imam, datang masbuk satu orang terlambat satu rakaat, sampai di rakaat yang keempat imam lupa gepike mentang leh, maka imam bangun untuk rakaat kelima. Makmum tahu itu sudah rakaat keempat, tetap duduk. Kenapa tidak tegur imamnya? Kalau kepegah subhanallah, tapi imam tidak paham, mentang lanjut cit, atau imam sangat yakin dengan lupanya. Kiban makna yakin dengan lupa? Yakin baru 3 rakaat, padahal sudah 4. Makmum yakin cit, tapi yakin. Bangkitlah imam ini untuk rakaat kelima. Sedangkan yang masbuk tadi, apakah imamnya bangkit atau tidak bangkit, dia tetap wajib bangkit 1 rakaat lagi, karena baru 3. Begitu dia bangun, dilihat imam juga bangun rakaat kelima, oh mahmud tu wah datang ku imamnya getem pengalan sampai rakaat tu, mau mendampingi saya 1 rakaat lagi, tidak boleh ikut imam ini. Kenapa? Karena rakaat imam itu rakaat yang rusak. Makmum ini tetap wajib bangkit menyelesaikan sholatnya sendiri, imam itu tetap melanjutkan bangkit karena itu keyakinannya sendiri. Makmum yang duduk tasyahud akhir tetap duduk tasyahud karena mereka yakin sholat sudah selesai. Cuma pertanyaannya, apakah makmum yang sudah selesai ini segera salam, ataukah menunggu imam, setelah salam imam baru mereka salam? Kembali ke kasus ini tadi,
menunggu imam yang silap bangkit ke rakaat kelima sampai imam itu selesai baca tasyahud, salam imam baru salam makmum lebih utama daripada makmum itu segera salam karena kepikir imam kesilap. Nyo kesilap imam besilap dan nyo. Begitu imam bangkit rakaat kelima, gahamu aja assalamualaikum warahmatullah. Boleh tetapi makruh. Apa dampak makruh itu? Fadilah 27 derajat hilang. Fadilah 27 tidak lagi didapatkan. Fatafutu fadilatul jama'ati wal mufaraqatu bi'udhrin kamurakhisin taraka jama'atan wa tarkuhu sunnatan maqsudatan katasyahudi awwalin wa qunutin wa suratin wa tatwiluhu wa bil ma'mumi dhi'fun aw syughlun la tafutu fadilatuhu wa qad tajibul mufaraqatu ka'an arada mubtilun li salati imamihi wa qad alimahu fayalzimuhu niyyatuha fawran wa illa batalat. Masih berlanjut tentang mufaraqah. Bismillah. Farak dari imam, niat pisah dari imam, niat keluar dari jamaah tanpa uzur, boleh sah salat tetapi luput fadilah 27. Beda apabila farak dari imam, niat tidak lagi ikut imam karena ada uzur. Seperti kamurakhisi tarki jama'atin, ada orang yang mendapatkan dispensasi untuk meninggalkan jamaah. Ada orang-orang tertentu mendapatkan dispensasi untuk meninggalkan jamaah. Mana contohnya? Dia sudah janji dengan seseorang untuk pergi ke sebuah tempat, dia menanti, kalau tidak segera hadir keluar terpaksa jalan sendiri. Musafir yang khawatir hilang rombongan. Karena tadi dia berfikir daripada menanti enggak jelas, ini sudah ada yang sholat, kakelen semayang juileh berjamaah. Ketika sedang berjamaah, tiba-tiba rombongan bersiap-siap mau berangkat. Pikiran tu ya, kalau saya tunggu imam sampai selesai, nanti saya ditinggalkan oleh rombongan. Tapi saya sedang ikut imam. Jangan batalkan sholat, tetapi batalkan jamaah. Niat mufaraqah, niat dalam hati, ya Allah saya farak dari imam, maka dia lanjutkan salatnya sendiri tanpa menanti imam. Imam mentang baca ayat surat ganya langsung rukuk, i'tidal, sujud sampai selesai salam. Orang yang farak seperti ini karena ada uzur tidak luput fadilah 27. Atau contoh lain, hari Jumat kita mau berangkat naik pesawat ke bandara, pesawatnya terbang jam 2. Karena melihat masih ada waktu untuk sholat Jumat, kita singgah di masjid terdekat. Sudah selesai khutbah, masuk ke dalam salat, ternyata imam membaca surat Al-Baqarah. Panjang dah habis. Panjang ini ceritanya. Kalau kita tunggu selesai, ditinggal oleh pesawat. Karena ini salat Jumat, rakaat pertama disyaratkan berjamaah, maka tunggu sampai selesai sujud yang kedua, bangkit rakaat berikutnya, langsung niat farak, selesaikan solat sendiri sebelum imam memperpanjang bacaan. Farak dalam kasus tersebut fadilah 27 tetap didapat karena ada uzur. Makanya imam harus melihat-lihat tempat, situasi dan keadaan. Tidak boleh imam itu dalam bahasa Inggrisnya tunggang, nyo boh gelanta, boh gempa, boh nam karat, boh tan, pokok ji keu beno panjang ayat. Tidak boleh. Maka kata Nabi, idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami suatu kaum, ringankanlah. Fa inna fihi mudha'ifa wal marida wa dzal hajati. Karena ada di antara jamaah tersebut ad-dha'ifa, orang-orang laih, wal marida, ada orang-orang sakit, wadzal hajati, dan orang yang punya hajat.
Apa hajat? Walaupun hajat sederhana, mau ketemu dengan seseorang, janji ketemu di masjid, karena belum datang-datang sudah qamat, segera dia solat. Ketika sedang solat, terasalah kehadiran orang tersebut. Adakala karena di telepon, di SMS, atau terlihat gerakan-gerakannya, gelisahlah orang ini. Imam mentenggala alun itu, Bismillahirrahmanirrahim. Makruh orang seperti ini menjadi imam yang tidak paham tentang aspirasi makmumnya. Ada anak kecil dan nangis-nangis di belakang, eganya mentenggala alun ni ramah, makruh. Makanya imam itu harus peka terhadap rangsangan. Nyo kacau jemaah, nyo payah balap bagah wujud. Jadi kalau ada uzur demikian, difaraklah oleh makmum, maka tidak luput fadilah 27. Ataupun imam ini meninggalkan sunnat maksudah seperti tasyahud awal ataupun qunut, boleh bagi makmum untuk niat farak dan tetap mendapatkan fadilah 27. Wasuratun, atau imamnya meninggalkan surat, begitu selesai Fatihah, waladdallin amin, Allahu akbar, gerukuk dengan imam. Makmum pikiran kapal dan kumpul keradat. Jadi ketika makmum tidak nyaman dengan sikap imam yang terburu-buru, makmum ini boleh niat farak dari imamnya dan dia selesaikan gerakan solat sendiri tanpa mengikut imam lagi. Ma pahala akibat tetap dapat fadilah 27. Kenapa dapat padahal tidak lagi berjamaah? Karena dia meninggalkan imam, dia meninggalkan jamaah sebab ada uzur yang membolehkan. Wa tatwiluhu, atau terlalu panjang. Imam membaca surat terlalu panjang, haik ke perihli makmum, langsung makmum niat farak, dibolehkan dan tidak luput fadilah 27. Wabil makmumi dhi'fun, sedangkan makmum dalam keadaan lemah. Au syughlun, ataupun makmum ini ada sebuah kesibukan, dia sudah janji dengan seseorang, dia salat berjamaah dulu, ternyata imam membaca surat yang panjang, boleh bagi makmum ini niat mufarakah dan fadilah 27 tidak hilang. Kenapa? Karena yang jadi sumber penyakit pada imamnya. Ini keseimbangan di dalam ajaran Islam. Waqad tajibul mufaraqatu, bahkan kadang-kadang niat farak tersebut menjadi wajib. Kenapa bisa wajib? Ka'anna aradha mubtilun li salati imamihi, seperti terjadi hal yang membatalkan pada salat imamnya. Waqad alimahu, makmum tahu sedangkan imam tidak. Fayalzimuhu niyyatuha fauran, maka wajib bagi makmum tadi niat farak segera. Bila tidak segera diniatkan, batal salat makmum tadi. Wa in lam yutabi'hu, sekalipun dia tidak ikut imam. Ini dalam kasus imam sendiri, makmum sendiri. Ketika sedang salat berjamaah, terlihatlah oleh makmum ternyata aurat imam terbuka. Mungkin waktu rukuk tadi berat tak mentepit ija, teplah de punggung, sobek kainnya, terbuka auratnya. Makmum tahu karena di belakang, imam tidak tahu karena tidak melihat. Anda kaca spion nyan menyebekah tepri ija tungku imam, kiban cara tapi ingat, enggak bisa dengan subhanallah, nyan makin ta subhanallah makin mumang tungku imam, nyepu subhanallah ya. Maka dalam kondisi tersebut makmum wajib segera niat farak, wajib segera niat farak, karena bila tidak segera niat farak, batal salat makmum karena batal salat imam. Maimum kebaca kiban, nanti setelah salam diingatkan, laki maaf tengku ijaran tepri aurat dehah, maka tadi saya selesaikan salat sendiri. Maka ada kondisi-kondisi yang kita harus paham tentang proses istikhlaf. Dulu suatu ketika sekitar tahun 98 ada pengajian di sebuah masjid di kecamatan Kuta Alam. Imamnya sudah lanjut usia, mungkin daerah usia 80 tahun lebih. Salat maghrib, saya di belakang imam. Malam Selasa itu ada pengajian. Ketika sedang baca Fatihah,
imam ini melewatkan satu ayat dari Fatihah, makan ganjil saya ingat sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin. Dua ar-rahmanir-rahim, saya tegur ar-rahmanir-rahim, beliau lanjut. Saya ulang lagi ar-rahmanir-rahim, dan beliau tetap lanjut. Seharusnya dalam posisi demikian saya harus maju ke depan menggantikan posisi beliau. Kenapa? Karena sudah rusak Fatihahnya. Tapi saya berpikir makmum getah anpuan proses istikhlaf, nanti bingung pula makmumnya apa katengkunya ajak kudeta dan ku imam, atau nanti imamnya pula marah ajak kudeta ke ane banyak jeritnya. Jadi karena khawatir ada salah-salah paham, akhirnya saya selamatkan solat saya sendiri. Saya niat farak, saya selesaikan solat sendiri. Setelah salam imam baru saya buat pengumuman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, solat maghrib kita di rakaat pertama tadi imam meninggalkan satu ayat dari surat Fatihah, ar-rahmanir-rahim. Harusnya saya sudah ingatkan imam, tapi entah pesan tidak tersampaikan karena beliau lanjut usia, pendengaran agak berat. Harusnya saya gantikan posisi imam, tapi karena khawatir nanti salah-salah paham, akhirnya saya selamatkan solat sendiri. Maka sekarang kewajiban saya memberitahukan bahwa solat tadi rusak. Mau kacau tu, kamu tengku punya kamu buat badan patihiran bukan? Hanya badan balik kawan menan. Tetap naya minta pakai lah kawan. Ini proses istikhlaf. Makanya yang berdiri di belakang imam itu harus orang yang siap dan sigap. Kalau ada yang salah ditegur, kalau ada yang keliru dibetulkan, kalau batal salat imam langsung menggantikan. Nanti begitu batal salat imam, saat dipersilakan mutulak-tulak tu. Begitu imam keluar, yang belah wi tunjuk belah ni, yang belah ni, yang baca je rakaat. Tidak ada basa-basi ketika sedang solat. Itu kondisi seperti sedang perang, harus langsung ada yang bertindak untuk menggantikan dalam kondisi darurat. Hana lebih basa-basi nan. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin aw fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamuhu ay lam yantiq bimim alaikum fit taslimatil ula wa in lam yaq'ud ma'ahu. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui apakah sempat ikut imam atau tidak? Kita masbuk, imam sedang duduk tasyahud akhir, kita takbir, apakah kita dapat jamaah atau tidak? Maka dibuat pernyataan, dan didapati jamaah pada selain salat Jumat, atau didapati fadilah salat berjamaah. Kapan? Selama imam belum salam. Selama imam belum salam. Apa ukuran salamnya? Ai lam yantiq bimim alaikum fit taslimatil ula, belum keluar dari lidah imam huruf mim dari kata assalamu alaikum, baru sampai assalamu ala, kita sudah sempat takbiratul ihram, Allahu akbar, imam assalamu, dapat jamaah. Wa in lam yaq'ud ma'ahu, sekalipun makmum yang masbuk ini tidak sempat sama-sama duduk tasyahud dengan imam, kita baru sampai sedang dalam posisi berdiri, Allahu akbar, kum gitu dengan imam, kita bar, imamnya kum, dapat fadilah jamaah yang 27. Tapi tidak sempat duduk lagi karena imam sudah salam, dan tidak boleh duduk lagi. Kenapa? Karena tidak ada alasan. Mau ikut imam, imam sudah salam, kita hanya sempat takbiratul ihram dalam posisi imam masih sedang solat. Begitu selesai takbir, imam salam, tidak boleh duduk lagi, langsung melanjutkan iftitah, fatihah dan seterusnya. Itu sekurang-kurang telat mengikuti jamaah pada selain Jumat.
asal sempat Allahu Akbar sebelum imam sampai pada ucapan kum, dapat jamaah, dapat 27. Hai tak bancik lagi agak 27 niku, jumlahnya sama 27 tapi ukurannya beda. Egap 27 bohye ngan sore tanya 20 nak kering ngambilih 27 cit. Tetapi yang ke penaji udang tabe 27 nak udang tabe, tapi jumlahnya tetap 27. Kenapa? Karena dapat berjamaah. Tapi nanti dalam ketentuannya, apabila tidak diharapkan ada jamaah berikutnya. Tapi kalau saat masuk masjid imam sedang duduk tasyahud akhir dan kita ada 2 orang atau lebih, disunnatkan untuk menanti imam salam lalu memulai jamaah dari awal, daripada kejar-kejaran takbiratul ihram untuk mengikut imam yang akan selesai. Cuma ya seperti kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, tingkat kecurigaan pada kita sangat tinggi. Kalau sudah salam imam, berapa orang pun yang datang terlambat tetap masing-masing sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kecurigaan. Kalau melihat orang yang berdiri di sampingnya pakai kain sarung seperti saya, dicurigai nyok aswaja. Kalau yang di sampingnya pakai jubah ataupun celana panjang, penina Wahabi. Jadi akhirnya sholat sendiri-sendiri. Bahkan sesama Wahabi pun sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kecurigaan. Ya memang tabi-tabi Wahabi mah ipah Fatihah kan. Jadi timbul kecurigaan. Padahal kita diajarkan untuk berbaik sangka, tahsinan liddan. Siapapun yang sedang berdiri salat, kalau kita mau berjamaah ikut saja. Maka kadang hanapah Fatihah tengku berbaik sangka sampai terbukti sebaliknya. Kita ikut saja dulu. Begitu salam, baru kita komunikasi. Dari mana tengku? Highland Tuan dari Bekam. Oh, berarti hanjakan air. Tapi belum tentu, kadang cawak cara yuk. Bekam mepat. Ulai kering. Oh, berarti fasih airnya. Cuma terbawa oleh tradisi acara yuk. Bekam, kamkum. Jadi ada penilaian nanti setelah selesai salat terbukti tidak sah Fatihah, baru kita wajib ulang salat. Tapi begitu salam, gak nyangka berangkat. Wallahu a'lam. Pokoknya salat sudah selesai. Maka diajarkan untuk berbaik sangka. Sedangkan kehidupan beragama kita sekarang diajarkan untuk berburuk sangka. Maka saya selalu protes di masjid-masjid yang antara tempat wudhu dengan masjid dibuat batasan. Batas itu ditulis batas suci. Itu adalah membudayakan buruk sangka. Ketika ditulis batas suci, yang terbayang belah hadis najis mendum. Coba rasa-rasa ya. Datang ke masjid-masjid yang antara tempat wudhu dengan masjid ada garis ditulis batas suci. Itu yang terbayang di benak kita, atas belah hadis garisnya najis mendum. Padahal kita tidak diajarkan untuk berburuk sangka. Maka tulisan batas suci itu bid'ah terbesar abad 21. Dan yang memulai itu As-Salafi. Awaknya ceritanya sebagai bid'ah, hatta rajih melimang tanda bid'ah. Maka tanyakan kepada Salafi yang tulis-tulis batas suci, sejak kapan suci dibatasi? Tidak ada batas suci, karena di dalam Islam boleh salat dimanapun yang tidak diyakini najisnya. Selama tidak yakin ada najis, berarti itu dianggap suci. Sampai takalan tumpuk nyampe hanjat nya suci ya. Selama tidak terlihat tanda-tanda najis, itu tetap dianggap suci. Baik lewat asik kadang, nak lewat asik kadang. Kadang itu tidak menjadi ukuran. Karena itu dalam sebuah perjalanan Rasulullah dengan para sahabat termasuk Sayyidina Umar singgahlah di sebuah oase air di tengah padang pasir. Ketika turun dari kudanya, Sayyidina Umar melihat di seberang oase itu ada seorang badui. Maka bertanyalah Sayyidina Umar, "Iya fulan, adakah engkau lihat keledai masuk ke air ini sebelum kami datang?" Natakalan ibluh keledai dalam. Sebelum pria itu menjawab, Rasulullah tegur, "Ya fulan la tujib." Wahai si fulan, jangan engkau jawab. Enggak perlu mencari tahu yang kita tidak tahu. Asal tidak terlihat tanda-tanda najis, suci airnya. Masuk pelajaran itu pada diri Sayyidina Umar. Di kesempatan yang lain, Umar dengan seorang sahabatnya, tidak disebut siapa nama, sedang dalam perjalanan di lorong-lorong kota Madinah. Tiba-tiba dari atap
lantai 2, ada air yang mengucur, air comberan, air pembuangan, mengenai badan kawan Sayyidina Umar. Kawan beliau ini langsung bertanya, wahai yang punya rumah, apakah air yang tumpah ini suci ataukah najis? Belum sempat dijawab, langsung Umar yang katakan lebih dahulu, wahai yang punya rumah, jangan engkau jawab. Tidak wajib mencari tahu informasi, selama tidak yakin itu najis tetap dianggap suci. Maka kita sekarang membudayakan sikap suudzon, berburuk sangka. Makanya dari tempat buang air kecil nyan dipaksa puduk genangan air, buta beluh kena dalamnya. Padahal air dalam genangan itu tidak mencapai volume 2 kulah, dan yang masuk ke dalam genangan air itu na yang aki cemekam, na yang pure, na yang mukurap. Nyan tahu yang pupunan. Oh begini Pak Ustaz, supaya yang keluar dari kamar mandi itu tidak lupa cuci kaki. Ajarkan saja cuci kaki, yang dipaksa masuk ke dalam tersebut. Nyandrap rata-rata masjid ipaksa gok beluh kena dalamnya. Itu bid'ah kedua terbesar abad 20 setelah batas suci tadi. Gak ada pengajaran seperti itu di dalam agama. Asal sudah selesai keluar kamar mandi, dianggap dia suci. Kadang na yang tua gerah, yang tua mu Allah Ta'ala ke pemaaf, apakah batanya oleh masalah? Selama tidak terlihat tanda najis, itu dianggap suci. Maka asal merumpuk masjid metulihinan batas suci, citanya apa di masjid? Nya pakai kena batasan tu no? Oh nyan kan maksudnya benar, nyan batas selop enak. Tulislah batas sendal. Apa mau batas suci payah dah maaf. Tinggal tulis saya batas sendal. Kan enak faham kita. Jika tak pakai bahasa yang hana temupum, inilah budaya buruk di Indonesia, pilihan kata dengan makna enggak nyambung sama sekali. Maka sampai sekarang saya masih menggugat, kenapa 28 Oktober disebut Sumpah Pemuda? Setelah saya baca enggak ada naskah sumpahnya sama sekali. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kayak dibit sumpahanan. Padahal tidak ada sumpahnya sama sekali. Maka galak-galak bahasa dia. Jadilah negeri yang paling kacau di dunia ini. Bahasa mengkeluh mudah. Untuk punya hak politik disyaratkan kartu identitas. Harus ada kartu identitas baru bisa ikut coblos politik. Tapi ketika berpolitik tidak boleh politik identitas, maka mumangat. Oh maknanya begini Pak Ustaz, janganlah politik itu untuk golongan tertentu. Pegahlah, jangan ada politik golongan, apa politik identitas. Jadi bahasa kita selalu dipakai yang mumang masyarakat dengar. Makanya di negeri ini orang yang pandai identik dengan setiap pembicaraannya itu tidak dipahami oleh orang lain. Makin tidak paham orang yang dengar, itu makin pandai orangnya. Makanya di negeri ini sulit membedakan antara orang pandai dengan orang gila. Sama-sama tidak dipahami ucapannya. Lepas berigen lagi. Maka politik identitas apakah betul? Tidak boleh politik itu mengajak kepada orang Islam. Kamu nanti pegah aja. Nyandum yo je ku orang Islam, pegah tu politik identitas. Lepas kaji PKI kan apa? Ini buruknya pola berbahasa kita. Makanya nyan yang tulis batas suci bahagian dari mendakwahkan sikap ragu-ragu di dalam beragama. Hilangkan pernyataan tersebut, karena begitu ada tulisan langsung di dalam benak kita timbul pesan, berarti yang di sebelah sana najis. Nah, kalau ingin katakan batas sendal di sini, membatasi sendal juga bid'ah. Kenapa? Karena dalam Islam masuk masjid boleh pakai sendal, cuma tidak dibolehkan oleh panitia masjid. Kenapa? Nabi dan para sahabat dulu salat pakai sendal. Oh karena menanya tengku insyaallah Aisyah tu letung temayang temo ngan telok kan. Nyan enggak ada pakat pakai ngom pakai masjid. Ada situasi dan kondisi yang berbeda. Kenapa dulu Nabi pakai sendal masuk masjid? Karena lantai luar masjid dengan lantai dalam masjid sama-sama tanah. Sekarang lantai luar masjid terbuka, lantai dalam tertutup. Yang di dalam pakai karpet, di luar pakai ubin. Tap temong tertelok. Yang kami tak pakai yang panitia masjid. Maka ada situasi yang berubah sesuai dengan waktu. Tapi jangan katakan orang masuk masjid pakai sepatu menghina masjid. Bukan menghina masjid, itu hanya merepotkan panitia masjid. Bahkan payah gejak sedot debu lom, payah gejak arah lom. Makanya di Masjidil Haram, tentera yang jaga Hajarul Aswad itu tetap berdiri pada dinding Ka'bah itu pakai sepatu.
wateka kuwut akhir je ngongon ti patui puduk atas Hajarul Aswad. Tanya ulai tak culuk dalam kan. Je patui puduk dah tu kan. Pertanyaannya, apakah ulama-ulama Arab Saudi enggak faham bahawa tidak boleh pakai sepatu? Tidak ada larangan, maka mereka tidak larang tentera itu pakai sepatu. Cuma masalah tidak beradab hanya tunggang roh aje. Kenapa? Karena di Arab itu simbol-simbol itu tidak dimuliakan. Mereka tidak memuliakan simbol dengan alasan itu bid'ah, wa itu khurafat. Itanya menjara gurem tu dah balik-balik dah cum. Awaknya atas Hajarul Aswad ipuduk tapak sepatu dan. Ada cokok kata timbak kau dengan. Mungkin pandai begat negara Arab. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah tiba saatnya kumandang azan Isya, kita padakan kajian sampai di sini. Jadi intinya untuk salat berjamaah ketika sama-sama masbuk, selesai salam imam, selesaikan salat masing-masing, tidak lagi disunatkan untuk saling berimam dengan sesama masbuk. Yang kedua, ketika terlambat sampai ke masjid pada selain salat Jumat, asal sempat takbiratul ihram ikut imam sebelum imam sampai pada assalamualaikum, tetap dapat jamaah. Maka kalau kita baru masuk di pintu saf yang kosong nyopat itinoiku, kita kalkulasinya menyelonjak ke toilet salam tengku imam dong yu patah goji ideh yu dong Allahu Akbar, assalamualaikum, salam imam, dapat jamaah. Itu apabila tidak ada harapan membentuk jamaah berikutnya. Tapi kalau ada harapan membentuk jamaah berikutnya, sunat menanti imam salam dan memulai salat dari awal lagi. Jadi karena memang sudah terlambat, baik jakarat lilam staf menyutakarat jakano menanta dong menan salam dengan imam kapri dia. Maka ketika sudah terasa terlambat atau bahkan di luar masjid baru tadong tadi imam ke as getari. Nya menyuka as getari untuk imam balik ke harap akil baju Allahu Akbar. Bar kita kum imam. Alhamdulillah 27 sampai tetap 27 je. Kenapa? Karena khawatir tidak sempat berjamaah. Tapi kalau ada harapan, karena kita tahu di tempat wuduk masih ada 1-2 orang lagi yang sedang berwuduk, lebih baik menanti imam salam lalu mengajak mereka berjamaah dari awal. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.